Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi saudara sekalian yang sekarang sudah dapat hadir di gereja. Selamat beribadah, selamat datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu buah pujian. Bahwasanya Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu tuntun kami Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami.
jagai kami. pegang tangan kami, Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kau tolong setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa baiknya Engkau bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu bersekutu denganmu. Kami rindu datang di hadirat-Mu Tuhan.
Biarlah kau tuntun ibadah kami dari awal pertengahannya hingga akhirnya Tuhan. Biarlah segala pujian, ucapan syukur, penyembahan kami hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak bagi Engkau. Haleluya, amin. Shalom saudara. Amin. Kita mau bersorak buat Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Terima
Amin saudara-saudara. Kita masih bangkit berdiri, kita pujikan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai atas namanya. Kita pujikan Allah sumber kuatku. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia saudara-saudara. Kita berikan pujian kepada saudara-saudara.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita pujikan nama Tuhan. Kita menyembah namanya dengan hati dan pikiran kita. Kita berikan yang terbaik bagi kita. Mari kita berikan setara-setara. Kita berikan Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berkasih, dia sumber kekuatan. Forever
Mengucap syukur kasih setia Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu yang berlimpah dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami patut mengucap syukur atas semuanya itu ya Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang nyata dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul bersama saat ini, boleh memuji Engkau ya Tuhan bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat yang lain ya Tuhan Yesus. Meskipun kami beda dan antara ruang dan waktu Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kuasa Tuhan sungguh nyata dan hadirat Tuhan juga kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kami. Biarlah karya Tuhan nyata dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu. Demikian setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka membuka setiap hati dan pikiran mereka untuk kebenaran suara firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang tidak berkenan, perkara yang sia-sia, untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan dalam setiap hidup kami di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya, berperkaralah Tuhan Yesus. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Bersyukur hari ini kita bisa menikmati ibadah bersama-sama. Meskipun ada yang ada di gereja, yang ada di tempat yang lain. Berbeda ruang, juga berbeda waktu. Kenapa berbeda waktu? Karena di Papua juga selisihnya 2 jam dari kita. Saudara, tidak mengurangi kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara untuk mengiring Tuhan. Dan saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar, kita akan terus belajar
Bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara itu bisa dibuktikan. Bagaimana kuasa Tuhan yang nyata itu bisa dirasakan. Dan saudara bisa menunjukkan karya yang nyata itu. Dan Bapak Ibu Saudara bisa membuktikan karya yang nyata itu. Kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan, dahulu, sekarang, itu, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Demonstrasi kuasa menjangkau jiwa. Saudara, menjangkau jiwa itu kadang-kadang sekarang banyak saudara mungkin bisa mempelajari bagaimana dengan teori, belajar bagaimana memenangkan jiwa. Saudara, ada teori-teori tertentu, saudara, bagaimana harus menjangkau jiwa, mungkin dengan trik marketing suatu perusahaan atau bagaimanapun, atau yang secara rohani juga ada, saudara, ada sekolahnya juga khusus itu untuk cara menjangkau jiwa. Saudara, yang terpenting di sini semuanya itu tidak salah. Yang intinya untuk menjangkau jiwa, yang intinya semuanya bermuara atau ujungnya itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, itu tidak ada masalah. Amin. Yang bermasalah itu meskipun kita menggunakan kuasa Tuhan, tapi tujuannya untuk kemuliaan diri kita sendiri, tujuannya untuk memegahkan diri kita sendiri, itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apapun itu, saudara, kalau ujung-ujungnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, itu tidak ada masalah. Amin. Yang terpenting adalah nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama gereja, bukan nama individu, bukan nama seseorang, saudara, tapi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau di sini kita mau belajar tentang demonstrasi kuasa Tuhan, saudara, untuk menjangkau jiwa. Jadi kuasa Tuhan itu tujuannya untuk menjangkau jiwa. Ketika kuasa Tuhan itu dinyatakan, banyak orang akan tercengang-cengang bahwa apa yang terjadi itu bukan perbuatan manusia, tapi perbuatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita baca tentang kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Judulnya di situ, di dalam perikopnya, Filipus di Samaria. Filipus di Samaria. Apa yang terjadi pada Filipus? Ya, ketika Filipus dimenangkan, saudara, Filipus menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia nggak ambil pusing yang lain-lainnya, dia langsung datang, maksudnya pergi di mana Tuhan utus, di mana kakinya melangkah, dan di sana ketika berhenti dia harus menyatakan kabar sukacita itu. Dan itulah yang terjadi pada Filipus. Dan mari kita belajar di sini Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Mari kita baca bergantian, ayat 8 kita baca bersama-sama. Haleluya. Mereka yang tersebar di Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu karena melihat kuasa. Karena kuasa itu dialami, maka berdampak mereka mendapatkan damai sejahtera. Mereka merasakan sukacita itu. Sukacita yang datangnya memang dari Tuhan, karena melihat kuasa itu yang dinyatakan. Itulah yang terjadi, saudara. Tapi masalahnya, keberadaan itu, situasi itu muncul ketika
penderitaan, ketika masa aniaya mulai terjadi di situ, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka dikejar-kejar oleh pemerintah pada masa itu. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, mereka harus menerima aniaya, mereka harus dikembalikan. Tidak boleh harus mempercayai Yesus Kristus, harus percaya kepada kuasa kaisar. Saudara, itu yang terjadi. Harus percaya ke dalam kepemimpinan pemerintah pada waktu itu. Dan situasi itu yang kita alami mungkin berbeda, saudara. Kita alami saat ini yang terjadi penderitaan dengan pandemi, dan pandemi itu bukan berasal dari kita. Ya, kasih. Mungkin banyak orang berbicara tentang pandemi itu karena ulah manusia. Tapi jangan salah saudara, semuanya itu terjadi karena kuasa Tuhan. Dan hari-hari ini, keberadaan ini kita harus ambil sikap, berespon baik, saudara. Bahwa yang dialami, yang terjadi, yang dialami oleh kita semuanya itu semuanya diluaskan oleh Tuhan supaya kita lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal, dengan orang yang terdekat dengan kita, dengan masa-masa yang sekarang ini. Saudara mungkin berpikir, kenapa saya tidak? Saudara, kalau saudara berpikir kenapa saya tidak dipanggil oleh Tuhan, itu adalah pengharapan orang-orang yang putus asa. Pengharapan orang yang setia kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan dengan kesetiaan yang Tuhan nyatakan itu ditunjukkan. Meskipun dalam keberadaan sulit apapun, meskipun kita menghadapi penderitaan apapun, saudara tetap setia. Haleluya. Saudara tetap menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu besar. Amin. Haleluya. Dan itu yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia. Dan itu yang membawa situasi hidup saudara, perasaan saudara dalam sukacita yang besar. Tapi kalau firman Tuhan, kalau kita berlarut-larut dalam kedukaan, dalam kesedihan, itu yang akan membuat kita lemah. Kata Tuhan, jaminan orang yang mati itu pasti dia sedang bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya Yesus katakan amin. Haleluya. Kemarin rekan saya yang ada di Blitar 4 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Ya, kalau hitungan orang Jawa ya 3 hari ini 3 harinya. Dan maksudnya hitungan normal itu 3 harinya ya. Kalau orang Jawa kan sebelumnya biasanya. Nggak tahu hitungannya seperti apa. Saya nggak peduli tentang hitung-hitungan harinya, haleluya. Tapi yang saya lihat di situ, ketika saya datang di sana di tengah-tengah keluarganya, anak-anaknya yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, bahkan dia sudah punya cucu, saudara. Dan pesan terakhir itu, dia dimenangkan oleh Tuhan. Dia ngomong sama istrinya, dia bersaksi, dia dimenangkan itu pada masa usia kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA dia dipanggil oleh Tuhan, dia menyerahkan diri untuk dibaptis di situ. Dan ketika ditanya di situ oleh tetangganya, "Loh, nyapa kok kowe malah percaya mbek wong Kristen? Kok pindah agama?" Dia cuma bilang seperti itu, "Saya mau melayani." Tapi dia nggak ngerti. Saya mau melayani Tuhan itu arti itu dia nggak ngerti. Pokoknya saya mau melayani Tuhan. Bahasanya seperti itu yang disampaikan. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia bisa masuk, kenapa dia bisa percaya sama Yesus. Tapi yang dia terima, yang dia tangkap di situ, yang dia sampaikan ketika ditanya, "Kenapa kamu berubah pikiran?" "Karena saya mau melayani Tuhan." Dengan setianya, tempat dia itu terpencil, saudara. Dari kota Blitar itu, makanya kemarin saya datang dengan hamba Tuhan Joel, Bega. Saya berdua di sana. Ini ngikut GPS atau ngikut jalan yang biasa? Kalau jalan biasa nih, saya yang tahu saya jalan biasa lewat jalan besar, jalan kota. Tapi
karena pengen di situ dilihat jaraknya lebih cepat jangkauannya. Pakai GPS saja Kak, oke. Tapi justru ternyata di sana perjalanan 2 jam dari Blitar dari sini ke tempatnya tuh lumayan. Jadi arah ke Pantai Jolo Sutro itu saudara, daerah Brongkos di sana. Di perjalanan itu saya melihat saya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Saya sedang berbagi, saling berbagi tentang kebaikan Tuhan. Bahwa di masa-masa sekarang ini Tuhan sedang berhadapan kita semuanya. Tuhan sedang memperhadapkan anak-anaknya, orang-orang yang setia kepadanya. Itu akan diuji tentang imannya. Haleluya. Dan benar saudara, ketika dalam perjalanan semua sesuai rentetan kita, pembicaraan kita dalam perjalanan itu sampai di rumah duka di situ. Misalnya mau katakan itu rumah sukacita, karena Tuhan menggantikan duka cita dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Dan benar saudara, pada waktu kita datang di sana, ya nggak ada kedukaan, rasanya sukacita di situ yang disampaikan. Karena kalimat yang terakhir itu yang disampaikan oleh almarhum kepada anak dan istrinya, tetap setia. Sesuai dengan mutu, setia sampai akhir saudara. Dan terjemahannya tetap setia di situ adalah bagaimana melayani Tuhan. Respon melayani Tuhan apa yang kita terima saat ini. Seberapa jauh saudara? Harusnya yang ada di dalam pertanyaan saudara, yang harus saudara jawab apa itu sesuai dengan pengiringan saudara kepada Tuhan. Apakah saudara sudah melayani Tuhan? Apakah aku sudah melayani Tuhan dengan baik? Apakah aku sudah memberi diri kepada Tuhan dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus mengisi hidup saudara. Dan ternyata jawabannya saudara, melayani Tuhan dengan baik itu adalah melayani orang-orang yang ada di sekitarmu, melayani orang yang ada di dekatmu, melayani orang tua, melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak. Itu melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara bisa membuktikan kalau di situ saudara sukses, saudara berhasil melayani orang-orang yang ada di sekitarmu dengan baik, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Haleluya. Kalau kuasa Tuhan dinyatakan di situ, saudara akan dibawa Tuhan lebih dekat lagi, lebih maju lagi, lebih terus ke atas, lebih naik lagi, saudara. Dan apa yang saudara temukan di situ ketika dekat dengan Tuhan? Semakin karya Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Haleluya. Semakin kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Itu harus dibuktikan. Itu tidak bisa didiamkan. Iman itu harus bergerak. Iman itu harus melangkah, kata firman Tuhan. Haleluya. Seperti yang dihadapi oleh Filipus ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya di dalam hidupnya. Dia sudah mengambil langkah, dia sudah bertekad. Dia harus meninggalkannya di rumah. Harus bergerak, saudara. Dia harus memberitakan kabar sukacita itu. Amin. Haleluya. Bukan berarti kalau saat ini saudara sedang dalam lingkungan pekerjaan, saudara meninggalkan pekerjaan saudara. Saudara sedang dipercayakan bahwa di lingkungan pekerjaanmu itu, saudara harus berdiri membawa kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Melangkahnya saudara, perginya saudara dari rumah itu beranjak ketika saudara melangkah keluar di situ. Saudara sudah siap untuk menerima. Saudara sudah siap untuk menerima kuasa itu, dan saudara harus memberitakan atau membagikan kuasa itu. Amin. Haleluya. Inilah kuasa yang nyata itu. Saudara harus menerjemahkan firman Tuhan itu satu persatu. Kalau itu memang panggilan yang memang lebih lagi yang saudara terima, dan saudara harus meninggalkan rumah saudara, ya memang harus meninggalkan rumah, pergi jauh untuk memberitakan itu. Tapi bagaimana ketika saudara meninggalkan rumah itu? Bagaimana dengan urusan rumahmu? Itu juga jiwa-jiwa, saudara. Amin. Jadi ketika sebelum meninggalkan itu, ya pelayanan di rumah itu harus baik. Anak istrimu, suamimu, siapapun itu harus baik-baik. Saudara, kalau saudara di sini mau berbuat seperti apapun di sini,
mau berbuat gak baik, peluang di gereja itu banyak. Sebetulnya secara manusia, sebagai orang tua tega gak tega. Ketika saya harus keluar di situ dengan istri saya harus meninggalkan anak saya berdua saja. Bahkan kemarin hanya Rio saja dari bayangan yang saya tinggal. Untung ada mbak-mbak yang di sini yang datang. Baru pertama tapi mbak-mbaknya di situ datang di sini untuk mengerjakan segala sesuatunya untuk membantu kami. Tapi saya cuma yakin aja. Kalau saya berespon negatif, saudara, ya mungkin saudara berpikir ya di situ temannya anjing-anjing, saudara, anjing itu hanya anjing, saudara, bukan manusia. Kalau semuanya mau berpikir gak baik, bisa saja, saudara. Tapi saya yakin kalau semuanya melangkah, kita bergerak, Tuhan pasti memberikan perlindungan itu. Haleluya. Amin. Kenapa Rio sendiri ya? Saya harus bergerak, saudara, harus mendampingi satu keluarga. Josian kemarin bisa pelayanan, ya sudah, tinggal Rio, saudara. Dia melayani satu komunitas Josiannya. Ya, kalau mau bergerak, mau mengiring Tuhan itu semuanya pasti. Ya bukan berarti ini saya menyampaikan ini baik-baiknya saja, hanya kebaikannya saja, bukan, saudara. Mari kita sama-sama belajar merespon bagaimana kuasa Tuhan itu yang dinyatakan di dalam setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau sudah memang berkeputusan, saudara, melangkah, Tuhan pasti menjamin segala-galanya. Dan tidak akan ada rancangan-rancangan kecelakaan bahkan kebinasaan. Amin. Toh kalau mati di tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan kebinasaan, bukan kecelakaan yang tidak ada ujungnya, tapi kalau mati di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, merespon dengan benar, harus mendemonstrasikan, harus ditunjukkan kuasanya Tuhan itu. Kuasa Tuhan itu harus dinyatakan. Haleluya. Mendemonstrasikan itu menyatakan, menunjukkan. Mendemonstrasikan kuasanya Tuhan untuk menjangkau jiwa. Ya kalau kuasanya tidak ditunjukkan, kalau kuasanya tidak dinyatakan, tidak ada orang yang tertarik. Makanya kadang-kadang kuasa itu tidak harus dengan mujizat orang didoakan sembuh, saudara. Enggak. Tapi kuasa itu kadang-kadang dinyatakan bagaimana menunjukkan perhatian kita. Menunjukkan perhatian itu menunjukkan kasih, saudara. Ya, kalau memang saudara yakin kuasa Tuhan itu bekerja, saudara, orang yang percaya sama Tuhan itu, yang menyatakan dirinya bahwa kuasanya itu dinyatakan di dalam dirinya, orang yang sakit didoakan itu pasti sembuh. Haleluya. Saudara jangan berpikir kalau yang sembuh, didoakan sembuh itu yang menyembuhkan saudara. Tapi yang menyembuhkan itu Tuhan. Kalau saudara berpikir ini nanti didoakan sembuh atau enggak, saudara, yang bekerja menyatakan kuasanya itu bukan saudara, itu Tuhan. Jadi bergerak dengan iman, bergerak dengan penuh keyakinan. Iman itu bergerak dengan penuh keyakinan. Haleluya. Jadi didoakan saja. Kalau beberapa waktu yang lalu kesaksiannya Pak Dar itu, saya ingat beberapa tahun yang lalu ada orang yang kerasukan didoakan sembuh, ya oh iya. Kadang-kadang itu orang takut memberitakan itu, saudara. Bahwa kuasa itu dimiliki oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta saja. Saya katakan tidak. Bahkan pendeta pun mendoakan orang sakit gak sembuh-sembuh itu juga banyak. Tapi kalau saat ini saudara berespon benar, kuasa Tuhan itu harus dibuktikan, kuasa Tuhan itu harus ditunjukkan. Keyakinan iman saudara itulah yang membawa saudara. Saudara ketika ditunjukkan jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, dan saudara ditunjukkan untuk berdoa, doakan saja, jangan tunggu pendetanya, saudara. Amin. Jangan tunggu siapa? Jangan tunggu pendeta. Doakan saja, itu Tuhan berarti tunjukkan kepada saudara.
Berarti saudara harus bertindak. Iman itu nggak tunggu-nunggu, saudara. Harus bertindak, harus bergerak. Ini yang dilakukan oleh Filipus, saudara. Nggak enten-entenan, saudara. Kesuwen. Karena ini waktunya, waktu Tuhan, waktu dalam percepatan itu. Nggak tunggu-tungguan. Amin, Mas Okta, Tiara. Nggak enten-entenan. Yang penting waktunya nanti tepat tanggalnya. Oktober tanggal berapa? 24. Ini belum ada undangannya saya sudah sampaikan. Ini masa percepatan. Gak santen-tenan. Tanggal 24 Oktober nanti Mas Okta sama Mbak Tiara mau melangsungkan hidup dalam pernikahan kudus. Ini jemaat diundang gak kira-kira? Oh diundang ya. Oh, kok iya sampai kok taruh ya. Ini masa percepatan, jangan tunggu-tungguan. Ya, selanjutnya kembali lagi dalam mendemonstrasikan itu. Dari kuasa Tuhan yang mau dinyatakan, saudara nggak usah nunggu-nunggu, bergerak saja, yakin saja. Amin. Kalau saudara ingin jemaat Tuhan bertumbuh, maksudnya jemaat Tuhan itu bertambah-tambah, ya saudara harus bertumbuh. Bertumbuhnya di sini, ya berespon benar dalam kebenaran firman Tuhan yang saudara terima. Saudara memiliki kerinduan, gak enak ya beribadah meskipun lewat Zoom kita bertatap muka ketemu, rasanya juga gak nyaman, pengennya itu berjumpa. Lah sekarang ini kasih waktu, saudara. Masih ada kesempatan lagi ini, saudara. Ibadah secara tatap muka dan ibadah secara virtual. Dulu itu rasanya gimana ya untuk menjangkau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari jauh ini bagaimana. Nah ternyata kita bisa sekarang. Jemaat yang dari jauh pun bisa mengikuti, ada yang dari Malang tadi saya lihat. Ada Nia yang dari Sorong sana di Papua, saudara. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu nggak terbatas. Ya, semuanya kan biasa-biasa saja. Maksudnya akan menjadi biasa, bukan biasa. Semuanya akan terbiasa dengan hal itu. Tapi lebih lagi tentang kuasa itu. Kuasa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa itu tidak terbatas. Amin. Kuasa itu harus dinyatakan, berarti seperti itu. Kuasa itu berarti harus ditunjukkan. Yang percaya katakan amin. Ya, kuasa itu harus dibuktikan. Haleluya. Kuasa itu tidak untuk diri kita sendiri. Kuasa itu untuk dibagi-bagikan. Demonstrasikan. Supaya mendatangkan kemuliaan di situ. Ayat yang ke-8 di situ saya langsung. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Karena kuasa itu yang dinyatakan. Haleluya. Kalau kuasa Tuhan dinyatakan dimulai dari rumah tanggamu, dimulai dari keluargamu, maka ada sukacita dalam keluargamu itu. Gak ada berbantah-bantah, gak ada bersungut-sungut di situ. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Tunjukkan kuasa itu yang besar. Tunjukkan kuasa itu nyata. Kalau hari ini ada saudara-saudara kita yang membutuhkan di dalam doa. Kalau hari ini juga ada bapaknya Andreas yang kembali ke rumah sakit. Terus bawa kita dalam doa. Terus bawa Pak Paidi di dalam doa. Tunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Mungkin kau melihat Pak Darmianto dari dulu sekarang didoakan tetap segitu-gitu aja. Oh Bu Sri Mana dari dulu sekarang didoakan begitu-begitu aja. Saudara, jangan pernah berkecil hati. Tunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu bekerja. Haleluya. Kira lama sekian atau kara lama-lama. Yang Tuhan mau, Tuhan hanya bahwa saudara adalah membuka hati untuk Tuhan. Membawa hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan saat ini. Lama beriku hati. Haleluya Yesus. Untuk menyembahmu, beriku hati, oh, untuk menyanyimu, beriku hati Tuhan, beriku hati memujimu.
mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati Tuhan, beriku hati, beriku hati Tuhan. Biarlah kasih Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Hatimu Tuhan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu, seperti wanita yang datang mengurapimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, kami naikkan syukur. Yesus yang terbaik, Kau yang terbaik dan mulia di bumi di surga. Berikan ucapan syukurmu pada Tuhan Allah. Berikan penyembahanmu saat ini sebagai persembahan yang sejati yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuhmu dan segenap hatimu, dan Tuhan melayakkan engkau untuk datang di hadapannya saat ini. Ralawas kanata kaya ralawas kanata karalama lama lama lama. Ralawas kanata karalama. Setiap jam
Janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Katakan dengan kesungguhan hatimu, berikan ucapan terima kasih. Terima kasih, haleluya Yesus. Penyerahan-Mu sempurna, janji-Mu menolongku. Katakan terima kasih, ucapan syukurmu kepada Tuhan Allah. Yesus, terima kasih. Ku berterima kasih. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewati setiap masalah, setiap tetesan air mata, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kasih setiamu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. atas apa yang telah kami nikmati saat ini ya Tuhan Yesus. Dalam pujian penyembahan, hadirat Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Bila saat ini Tuhan mempersiapkan kami ya Tuhan sebagai pelaku-pelaku-Mu ya Tuhan Yesus.
siap melangkah, bertindak dalam iman kami, bahwa kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kalau hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin dan memimpin kami ya Tuhan Yesus dalam kebenaran, itu tidak terbatas. Setiap hari yang menuntun kami untuk selalu dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, yang saat ini mengalami kelemahan secara tubuh, sakit penyakit. Tuhan jamah, nyatakan kuasa-Mu. Mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Iti, Bapak Jan Andreas ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kuasa Tuhan menjamah saat ini dimanapun anak-Mu ini berada ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan menyatakan pemulihan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Pneumonia yang dihadapinya ya Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesembuhan. Pak Darmianto ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Intinya kami berseru dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberikan organ tubuh yang sempurna. Syaraf-syarafnya Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesetiaan hatinya, harapannya kepada Tuhan, yang menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Sri Mana, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan organ ginjal yang baru, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Tuhan memberkati, kuasa mujizat dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti secara virtual, yang ada di rumah-rumah, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkatinya. Yang ada di Malang, yang ada di Papua ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Di tempat-tempat lain di Jogja ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kami serahkan mereka menerima kuasa Tuhan untuk mendemonstrasikan bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Ketika mereka merespon dalam kebenaran firman Tuhan, mereka Tuhan nyatakan dalam kuasa Tuhan, menyembuhkan orang sakit, menumpangkan tangan orang sakit, dan orang sakit itu disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan dinyatakan. Mengusir kuasa roh jahat, setan-setan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang setia, yang saat ini mendengarkan di tempat ini bersama-sama, adalah mereka membangun iman mereka satu dengan yang lainnya Tuhan, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati keluarga Dr. Habil dan Ibu, Tuhan memberkati keluarga Pak Sarjono, Tuhan memberkati Ibu Tuti ya Tuhan Yesus, pergumulannya untuk suaminya dan anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati saudara Okta dan Tiara yang sebentar akan melangsungkan pernikahan kudus ya Tuhan Yesus di tanggal 24 Oktober. Tuhan sudah mempersiapkan satu demi satu ya Tuhan. Tuhan memberikan kelancaran dan sampai pada hari hanya dan sampai berikutnya kehidupan nikahnya. Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Umujiana, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. April kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Pusri Rahayu, Tuhan memberkati Mbak Jini, Tuhan memberkati Bu Wiji ya Tuhan, Mbak Yuli ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bu Santi, Putri, Tuhan memberkati Pak Sendi, demikian juga Ibu Mika, Tuhan memberkati yang lainnya, Pak Haryono, Pak Yoyo, Bu Rini. Satu persatu ya Tuhan, Tuhan jamah. Biarlah mereka saat ini menikmati hadirat Tuhan. Pelayan multimedia, pelayan altar, semuanya Tuhan Yesus menerima hadirat Tuhan, merasakan damai sejahtera dan sukacita itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Alami kasih dan karunia-Nya, alami hadirat-Nya, alami mujizat-Nya saat ini. Tuhan memberkati hidup nikah setiap jemaat Tuhan di tempat ini, menjauhkan dari perpecahan dan perceraian dalam rumah tangga.
membangun dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati. Setiap badai, tantangan, cobaan, biarlah mereka menghadapi bersama-sama dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan untuk mempersatukan mereka dalam kehidupan nikah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berbuat korban, persembahan. Tuhan lipat kali gandakan mereka menabur di tempat tanah yang subur. Mereka akan bertumbuh dan berbuah-buah, menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan-Ku berjanji ya Tuhan Yesus. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, memproteksi kehidupan rumah tangga mereka, memproteksi segala hasil usaha mereka, pekerjaan mereka, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan kedatangan yang kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara semuanya yang percaya, kita semuanya yang percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Yeah.